Apa yang kita pikirkan itu yang akan jadi dalam kata-kata kita. Dan kata-kata yang kita ucapkan terus-menerus itu akan menjadi sebuah perbuatan. Dan perbuatan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kalau dilakukan terus-menerus akan jadi perilaku, dan perilaku kita akan menentukan kehidupan kita. Nah, ini sejalan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita pikirkan di dalam Roma 8 ayat yang ke-6. Kalau kita memikirkan firman, maka firman yang akan keluar lewat perkataan kita. Dan kalau kita memperkatakan firman, itu sebabnya di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 Tuhan suruh kita membicarakan, memperkatakan firman. Nah, kalau kita memperkatakan firman, maka firman yang kita perkatakan itu akan menguasai hati dan pikiran kita kalau dilakukan secara terus-menerus. Dan kalau itu sudah menguasai hati dan pikiran kita, maka itu akan menjadi sebuah perilaku. Dan kalau perilaku ini terus dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah habit, dan itu menentukan kehidupan kita. Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar tentang pentingnya kita menjaga kata-kata kita dan pentingnya kita menjaga kondisi hati kita. Nah, bagaimana hubungannya dengan uang? Nah, Alkitab berkata bahwa sebenarnya uang tidak menentukan siapa kita. Uang tidak membuat kita menemukan identitas atau destiny kehidupan kita. Tapi uang hanya akan memperkuat siapa kita. Contoh, kalau kita nggak bahagia, punya uang sekalipun, itu tidak membuat kita bahagia. Malah, waktu kita punya uang, kita semakin tidak bahagia karena akan ada banyak masalah. Karena pada dasarnya di dalam kita tidak bahagia, yang kita memperkatakan nggak bahagia, maka itu semua berkuasa. Kita berkata bahwa perkataan kita itu punya kuasa, dan perkataan itu keluar karena apa yang ada di dalam kita. Jadi kita nggak mungkin tiba-tiba memperkatakan hal tersebut tanpa hal itu sudah ada di dalam hati kita. Nah, itu sebabnya uang tidak membuat kita bahagia kalau di dalam kita nggak bahagia. Nah, kalau kita sombong, punya uang akan membuat kita semakin sombong. Kalau kita jahat dengan adanya uang dan makin banyak uang kita semakin jahat, semakin gak benar. Tapi sebaliknya, kalau kita di dalamnya benar, Alkitab berkata apa yang ada di dalam hati kita akan mengalir keluar, akan menjadi kehidupan atau menjadi kematian, tergantung apa yang ada di dalam. Nah, itu sebabnya kalau di dalam kita sudah beres, kita sudah bersih, kita bahagia, dengan adanya uang kita bisa menyalurkan kebahagiaan itu. Nah, kalau kita di dalamnya baik, maka dengan adanya uang kita bisa menebarkan lebih banyak kebaikan. Kalau kita orang benar, dengan adanya uang itu membuat kebaikan kita bisa diterima oleh banyak orang. Kalau kita mencintai Tuhan, dengan adanya uang kita bisa memakai uang ini untuk misi kerajaan Allah, untuk memperluas kerajaan Allah. Itu sebabnya uang tidaklah menjadi sebuah masalah. Yang masalah adalah sikap kita terhadap uang. Kalau sikap kita kepada uang itu salah, kita memuliakan uang, kita mencintai uang, kita tergila dengan uang, itulah yang akan menghancurkan kita. Tapi kalau di dalam kita baik, di dalam kita mulia, di dalam kita tulus, di dalam kita udah dibenarkan oleh firman. Nah, itu sebabnya penting sekali firman dan rohnya menguasai hati dan pikiran kita. Supaya waktu hati dan pikiran kita, ini bicara manusia yang di dalam kita, manusia batin ya. Kalau ini beres, maka di luarnya akan keluar semua yang ada pada firman. Mulia, kudus, baik, menjadi berkat, bukan serakah tapi bermanfaat buat banyak orang. Nah, uang tidak salah, yang salah sikap kita terhadap uang. Tuhan memberkati kita. Amin.